Hai nakama One Piece, gimana petualangan kalian? Sebelum kita melanjutkan petualangannya, jangan lupa kasih dukungan like, komen, dan subscribe. Terima kasih dan selamat berlayar. Chapter terbaru One Piece 1055 akhirnya kembali rilis. Di chapter sebelumnya, kita sudah melihat berbagai momen epik dan seru. Ambil contoh pertempuran Yamato, Momonosuke dan Sarung Merah melawan Aramaki. Kemudian kita juga melihat bagaimana karakter Shanks muncul di Wano, yang menarik perhatian banyak penggemar. Dan kabar dari Sabo pun tak kalah menarik. Sebelumnya seperti yang kita ketahui, karakter Sabo dikabarkan mati. Namun, ternyata nyawa Sabo dalam keadaan baik-baik saja. Nyatanya usahanya untuk membebaskan Kuma berhasil. Meski begitu Sabo sendiri difitnah dan dijadikan kambing hitam atas kematian Nefertari Cobra. Lantas, apa saja hal menarik yang muncul di One Piece Chapter 1055? Pentingnya manusia ikan dalam masa lalu. Ada jalan rahasia menuju tangga panjang, yang terbuka di bawah tanah. Robin dan Sukiyaki kemudian berjalan menyusuri jalan bersama dengan Law. Sukiyaki mengaku bahwa dia tidak pernah memberitahu Kaido dan Orochi tentang keberadaan jalan rahasia ini. Namun salah satu anak buah Kaido, Jack manusia ikan, berhasil menemukan poneglyph tersebut. Robin sendiri bertanya mengapa manusia ikan mampu menemukan poneglyph. Dan Sukiyaki menjelaskan bahwa akan lebih baik jika dua orang, Robin dan Law, menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Ini tampaknya mengkonfirmasi bahwa manusia ikan sepertinya memang memiliki peran penting di masa lalu. Di sisi lain, ini juga seolah memberikan petunjuk bahwa mungkin manusia ikan memiliki kemampuan untuk menemukan atau membaca poneglyph. Apakah mereka pun memiliki kemampuan seperti halnya suku Mata Tiga? Bisa jadi. Sejarah negeri Wano. Banyak penggemar yang bertanya-tanya tentang sejarah negeri Wano karena Oda sendiri belum pernah menjelaskannya sampai One Piece Chapter 1055 ini. Banyak penggemar yang bertanya-tanya tentang sejarah negeri Wano karena Oda sendiri belum pernah menjelaskannya sebelum One Piece Chapter 1055 ini. Menurutnya, dulu negeri Wano merupakan negeri yang sangat besar. Ukurannya 3 kali lebih besar dari negeri Wano saat ini. Lokasi negeri Wano sendiri awalnya persis di bawah Gunung Fuji. Ketinggian wilayah Wano berada di permukaan laut, namun banyak dari wilayah ini harus terendam karena hujan deras yang menyebabkan jumlah air naik. Tembok besar negeri Wano. Yang menarik adalah menurut Sukiyaki, wilayah Wano pada 800 tahun yang lalu sengaja menutup wilayah mereka dengan tembok yang sangat tinggi. Tembok-tembok besar sengaja dibangun mengelilingi wilayah tersebut. Hal itu membuat negeri Wano harus terkunci. Orang-orang akhirnya memutuskan untuk pergi meninggalkan Wano, dan membangun negeri baru. Lokasinya ada sekitar Gunung Fuji, yang mana lokasi dari negeri Wano sekarang. Berdasarkan penjelasan tersebut, inilah yang mungkin menjadi alasan mengapa Wano menjadi wilayah yang terisolasi. Karena, tembok-tembok tersebut masih berdiri saat ini di mana bahkan untuk bisa mencapai lokasi Wano sekarang maka seseorang perlu melewati tembok tersebut. Apa kemudian alasan tembok-tembok tersebut dibangun masih menjadi misteri. Lokasi Road Poneglyph. Para fans sendiri sebelumnya meyakini bahwa Road Poneglyph ketiga ada di Wano. Namun, di mana lokasi pastinya sendiri masih misterius. Ada spekulasi yang menyebutkan jika lokasi Road Poneglyph berada di Onigashima. Ada juga yang menyebutkan lokasinya tersembunyi di suatu tempat, yang mana ternyata hal tersebut memang benar. Ternyata Sukiyaki tahu di mana lokasi Road Poneglyph ketiga. Sukiyaki membuka sebuah pintu rahasia yang memberikan akses menuju lokasi Road Poneglyph. Setelah melihat Road Poneglyph tersebut, Robin kemudian menjelaskan bahwa mereka hanya tinggal menemukan satu lagi Road Poneglyph untuk bisa pergi ke Laut Tale. Artinya, kini misi besar Luffy dan kelompok topi Jerami sudah selesai untuk menemukan Road Poneglyph ketiga. Cara mengaktifkan Pluton. Seperti yang kita ketahui, senjata kuno Pluton ternyata bukan ada di Alabasta melainkan di Wano. Sukiyaki mengonfirmasi hal ini di chapter 1053 kemarin.
Dalam One Piece chapter 1055 ini Sukiyaki kemudian mengajak Robin dan Law ke tempat di mana Pluton berada. Yang menarik adalah dia sendiri tidak tahu seperti apa bentuk dari Pluton yang tersimpan di dalam Gunung Fuji. Selain itu, Sukiyaki juga menjelaskan tentang bagaimana cara mengaktifkan Pluton. Untuk bisa mengaktifkan atau menggunakan Pluton, satu-satunya cara adalah membuka perbatasan Wano. Membuka perbatasan Wano artinya menghancurkan seluruh tembok-tembok besar yang mengelilingi Wano. Dengan begitu, Pluton akan bisa mereka gunakan. Inilah alasan mengapa Oden begitu berambisi membuka perbatasan Wano. Haki Shanks yang bikin Aramaki ketakutan. Selain tentang sejarah Wano, yang paling luar biasa dari chapter ini juga adalah konfirmasi bagaimana sosok Shanks adalah pengguna haki terhebat. Hal ini bisa kita lihat bagaimana haki dari Shanks mampu dirasakan oleh Luffy, Zoro, dan yang lain di mana jaraknya sendiri cukup jauh. Bahkan, Aramaki sendiri mampu merasakan hawa atau haki dari sosok Shanks. Artinya memang haki Shanks sangatlah luar biasa. Seperti yang Kia ketahui, Shanks merupakan karakter dan juga Yonko yang tidak menggunakan kekuatan buah iblis. Namun, dia sangat mengandalkan kemampuan hakinya. Dan sudah banyak momen yang memperlihatkan kedahsyatan dari sosok Shanks dan juga hakinya. Namun, di chapter 1055 ini seolah menjadi konfirmasi yang sangat nyata tentang haki Shanks. Yonko lebih kuat dari Admiral. Dalam cerita One Piece, Admiral merupakan jabatan tertinggi di Angkatan Laut, di mana mereka berada di bawah Fleet Admiral. Para Admiral tersebut adalah orang-orang yang sudah berpengalaman di Angkatan Laut, dan juga memiliki kekuatan yang dahsyat. Ketiga Admiral merupakan senjata terkuat yang pemerintah dunia miliki. Dalam berbagai kesempatan, kita sudah sering melihat seberapa dahsyat dan kuat mereka. Namun, banyak yang berdebat siapa yang jauh lebih kuat antara Yonko dan Admiral. Chapter 1055 sendiri seolah menjawab pertanyaan tersebut. Dalam pertarungan antara Shanks dan Aramaki, terlihat bagaimana level kekuatan para Admiral yang berada di bawah Yonko. Aramaki pun memutuskan untuk pergi dari Wano, karena dia merasa bahwa kesempatannya untuk menang tidak terlalu besar. Chapter 1055 kembali menghadirkan banyak poin penting dalam seri One Piece. Apalagi, hal yang membahas mengenai sejarah negeri Wano yang Sukiyaki ungkapkan kepada Law dan Robin. Sedikit demi sedikit akhirnya kita mulai mengetahui tentang apa yang terjadi kepada Wano dan juga rahasia di balik semua itu. Juga, kita akhirnya tahu di mana lokasi Road Poneglyph ketiga. Terima kasih telah menonton, jangan lupa kasih like, komen dan subscribe.